Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkhidmat terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada muallif kitab Minhajut Thalibin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Fikih Minhajut Thalibin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syahidillah lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين والآخرة. الفاتحة. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. Sampai asal lisa asyaro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-salisa asyara ke-13. Fa'in tartibul arkani, tartibu urutan al-arkani rukun. Sama sebagaimana karena yang telah kami sebutkan, fa'in tarokahu, jika meninggalkan urutan amdan dengan sengaja, bi'an sajadah, misalnya sujud,
qabla sebelum, ruku'ihi rukuk, batolat maka batal, apa sholatuhu sholatnya, wa in jika saha karena lupa, mama maka gerakan badal matruki pada setelah rukuk, al matruki yang ditinggalkan, lagun sia-sia, fa'in jika fa'in jika fa'in jika ia tazakaro ingat gerakan qabla sebelum, bulughi sampai, mislihi yang sama, fa'alahu maka dilakukan, wa illa jika tidak ingat, tamat maka telah sempurna, bihi gerakan, ro'atuhu rokaat, wa tadaroka dan yang ditinggalkan, al-baqi sebelumnya, falau al-baqi sebelumnya, falau lalu ia
yaqona menyusul fi akhiri sholatihi fi akhiri dalam akhir sholatihi sholatnya tarka meninggalkan sajdatin sujud minal akhirati terakhir sajadah maka dia sujud wa'ada dan mengulangi tasyahudahu tasyahudnya atau min ghairiha yang lainnya lazimahu wajib baginya rokaatun mengulang rokaat wakada demikian insyaka jika ia ragu fihima dalam rukuk sujud wa in alima wa in alima jika ia mengetahui fi qiyami saat berdiri saniyatin kedua tarka meninggalkan sajdatin sujud Baikana jika dia jalasa duduk pada setelah
sajdatihi sujud, sajada dengan mengulang sujud, sajada dengan mengulang sujud. Waqila dikatakan jalasa jika ia duduk biniyati biniyatil istirahati dengan niat duduk istirahat. Lam yakfihi lam yakfihi maka hal itu tidak mencukupi. Wa illa jika tidak duduk setelah sujud, fayajlisu maka ia duduk, fayajlisu maka ia duduk dulu, mutmainnan dengan tumaknina, tuma kemudian yasjudu sujud, waqila menurut suatu pendapat yasjudu faqat cukup sujud saja. Ini yang ke-13, tartibul arkani kama dzakarna. Jadi urut-urutan rukun sebagaimana yang telah kami sebutkan dan jelaskan. Kita mengingat sholat. Nah, ini saya jelaskan dari awal. Kalau kita mau sholat kan diajari dengan niat usolli fardhu titik-titik ya. Kalau duhur ya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu sampai selesai.
ternyata kita lupa. Itu tadi kita sudah rukuk apa belum? Nah, kemungkinan kalau ini ditulis oleh Imam Nawawi, ya banyak orang yang mungkin karena keadaan pikirannya akhirnya orang lupa dengan urut-urutan gerakannya sholat. Nah, kenapa ketika berdiri takbiratul ihram, semuanya yang ada di dalam otak kita, di dalam hati kita harus dikosongkan. Ya, harus dikosongkan. Karena tujuannya adalah semua karena Allah. Jadi Allahu Akbar. Nah, semuanya yang melekat di hati kita, di otak kita dikosongkan. Dengan kata lain, dunia perlu kita tinggalkan. Nah, dengan membaca iftitah itu kan ada komitmen yang kita sampaikan kepada Allah, ya, pernyataan-pernyataan kita yang kita sampaikan kepada Allah. Seperti kalau di dalam doa iftitah ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian penegasannya adalah innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya, karena Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan. La syarika lahu bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Ya wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini kadang-kadang kita karena terlupa, ya, membuat sujud kita, rukuk kita. Nah, makanya kita harus mampu memahami gerakan-gerakan dan makna-makna yang ada di dalam sholat. Itu tadi iftitah versi pertama yang digunakan oleh orang-orang yang mengikuti, ya, ajarannya dari organisasi keagamaan namanya NU. Kalau yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i wasaljil wal barid wal barodi. Nah, ini iftitah. Nanti kalau ada orang membaca iftitah ini, oh berarti orang ini ikut Muhammadiyah. Tapi belum tentu Muhammadiyah juga membaca ini. Saya kadang-kadang kalau waktunya sholat itu kok nggak terlalu panjang, mungkin dalam perjalanan ya, saya baca iftitah yang kedua karena cuma 4 baris selesai. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku. Kama ba'ata, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, naqqini, sucikanlah, ya, minal khotoya, ya, kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran, minat danasi, dari kotoran. Allahumma aghsilni min khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i salji, dengan air salju
wal baroti dan air dingin. Dulu saya membaca ini apa hubungannya dengan air, dengan salju, dengan dingin. Ternyata memang di Timur Tengah itu kan ada satu daerah yang suhunya ekstrim dingin, salju sampai beku, ada yang panas kan gitu. Sampai-sampai doa ini digunakan oleh Rasulullah. Nah, iftitah ini merupakan doa janji suci kita kepada Allah. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa khusyuk karena tidak mampu memahami makna kata yang ada di dalam bacaan dan gerakan sholat. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz atau bismillah. Ada orang yang sholat membaca ta'awudz dulu dan bismillah baru alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudznya dibaca siri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Nah, karena membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukunnya sholat. Nah, kita ketika membaca surat Al-Fatihah, kita harus paham bagaimana Al-Fatihah itu kita baca dalam setiap gerakan sholat. Ketika kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, makanya di situ Imam Nawawi menjelaskan yang tumakninah. Karena apa? Pada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Oke. Jadi kita diminta tumakninah itu karena ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, kemudian membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Oke. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ya, raja di hari pembalasan, artinya majjadani abdi fawadda ilayya abdi, ya. Allah menjawab hambaku mengagungkan aku, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita membaca bacaan sholat dan gerakannya. Kemudian membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya padamu aku mohon pertolongan. Allah menjelaskan dan Allah ini menjawab, hadza baini wa baina abdi, ya, ini adalah antara aku dan hambaku. Ini wali abdi masalah, dan bagi atau dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Nah, di dalam Fatihah ini kita nggak boleh terburu-buru karena Allah menjawab apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi masalah,
Hadza li abdi, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Nah, bacaan sholat ini kita harus pahami, nanti apalagi rukuk sujud. Kemudian membaca satu surat, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kalau ulama-ulama tasawuf selalu mengajarkan itu, karena dulu Nabi mengajarkan ya seperti itu. Dan seperti sholat kita sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, amin. Allah nggak sempat membalas bacaan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pasti nggak bisa khusyuk. Ya. Ketika kita membaca pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Sudah pernah sholat begini? Belum? Ya, kalau belum, nanti ikut ijazah sholat dan zikir wirid pada waktu jamaah ngaji Sirul Asror. Okay. Yang jamaah ngaji Sirul Asror, karena itu kitab tasawuf, itu saya ajarkan ya dari hal yang terkecil, sholat. Nanti bagaimana gerakannya atau zikir wirid setelah sholat 5 waktu. Jadi nanti diajarkan sholat 5 waktu, ya. Kemudian sholat sunnah, sholat tasbih bagaimana, sholat untuk kafarat, untuk supaya kita ini tidak terkena azab kubur karena najis air kencing, itu kita ajarkan. Tapi itu kalau dengan mau ikut ya nanti pada waktu acara khataman kitab Sirul Asror. Ini buku tuntunannya masih saya cetakkan. Tadi saya tanya kira-kira habis berapa, karena nanti kan tuntunannya sesuai dengan yang diajarkan Syekh Abdul Qadir semua kemarin itu. Nah, kemudian ada tambahan namanya Hizib Syaifi, punyanya Syekh Abdul Qadir. Ya, jadi ini tartibul arkani madzakarna. Ya, makanya duduk, ketika duduk, ya duduk tawarruk, terus kemudian iftiros. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan keagungannya aku memujinya. Nah, jadi kemudian kita bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan hambanya yang sedang memuji. Nah, pada waktu ruku ini kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan subhanallah, ya subhana rabbi. Kalau mau agak khusus ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung, ya. Dan dengan keagungannya lah itu kami memujinya. Nah, tujuannya pada ruku ini kita menyucikan Allah dari kekurangan pada sifat-sifatnya. Ya.
Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena setiap hari bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi iblis sendiri tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat yang mulianya. Yang menganggap Allah tidak suci, menciptakan Adam itu salah. Makanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, yang ketiga ini mensucikan Allah dari kesamaan terhadap makhluk. Ya, ada kaum-kaum yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu namanya mujassimah. Ya, orang-orang mujassimah. Jadi disamakan Allah punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki sama dengan manusia, punya makhluknya sama kita. Sehingga ketika subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita mampu memahami makna kata yang kita ucapkan. Kemudian berdiri dari ruku, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'ul masyita min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kau inginkan dari sesuatu setelahnya. Jadi kita memuji Allah tidak kurang-kurang. Nah, kemudian ketika sujud, ya, ini penghambaan kita kepada Allah dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan dengan segala pujian untuknya. Jadi di saat kita sujud ini, maka saatnya kita memasrahkan semuanya, ya, kepada Allah. Nah, kalau seperti yang diajarkan Syekh Abdul Qadir kan, wa ufawwidu amri ilallah, dan kuserahkan semua urusanku, ya, kepada Allah. Kemudian duduk antara dua sujud. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kita tadi sudah sujud atau belum, atau sudah duduk tawarruk atau belum. Nah, kata Imam Nawawi, ya kalau lupa maka pilihlah di mana yang kita ingat. Makanya di dalam duduk ini kita akan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi, ya Tuhan, ya, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, kasih sayangilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berilah kami rizki, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini wa'fu anni. Nah, ketika kita lupa, kata Imam Nawawi, ya kita nggak akan mampu mengingat ini, ya. Jadi di dalam bacaan itu ada cukup wa'afini wa'fu anni, ya, maafkanlah aku dan berilah aku kesehatan. Kenapa sholat kita tidak ngefek dengan sholat, dengan ibadah? Ya, karena kadang kita nggak mampu memahami
makna yang dimaksud oleh Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya. Wa'afini, berilah kami aku kesehatan, wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. Oke, jadi setelah sholat kita nggak perlu bikin wirid yang macam-macam, langsung zikrullah, la ilaha illallah, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke. Ini disampaikan tentang berarti dalam berupa secara syariat kalau ini maksudnya berupa dalam bentuk itu setelah selesai dan seterusnya itu langsung dia sujud, tapi dia begitu sujud melantai itu kok ingat kembali berarti kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi yang dimaksud di sini Imam Nawawi, kita Allahu Akbar, kemudian membaca bacaan sampai surat selesai, langsung sujud. Tiba-tiba belum sampai di lantai, kita ingat kalau kita belum ruku, maka bangkit lagi, laksanakan ruku, nah kemudian baru sujud. Ada orang yang sujud sekali, padahal harusnya 2 kali, langsung tahiyat. Katakanlah sholat maghrib atau sholat duhur. Nah perasaan rakaat yang ketiga itu sama dengan rakaat yang keempat. At-tahiyat, terus diingatkan oleh makmum, atau kalau kita sendirian ya ingat, ya kita langsung kembali berdiri menyempurnakan rakaat yang ketiga. Misalnya ini sambil ngeblengin misalnya tidak menutup kemungkinan ya sakit ngeblengin misalnya ini nanti kalau supaya biasa sebelum sujud kayaknya belum ruku, terus dia saya ngeblengin dia gitu ingat, terus dia membatalkan sholat dan memulai niat yang baru start dulu misalnya asal dulu ya Allah ini untuk misalnya istirahat terus niat malik mulai sholat malik. Oke, itu tadi kan dijelaskan dengan niat istirahat. Terus itu tadi kan Imam Nawawi juga menjelaskan, kalau kamu ngeblank bahasa kita, sudah kamu duduk dulu istirahat. Nanti dengan mengulangi niat sholat baru. Nah, ini Imam Nawawi kan dengan boleh dengan duduk ini. Wakila in jalasa biniatil istirahat. Dah kalau bolak-balik ngeblank, istirahat dulu, mungkin saking ngantuknya capek, udah tidur dulu. Ya. Jadi diperbolehkan tidur dulu, ya. Nanti ketika sudah fresh, kita kembali melaksanakan sholat sesuai dengan urutannya. Ya, tartibul arkani, urutan rukunnya. Ya, jadi boleh. Kalau Islam memudahkan, intinya Allah tidak pernah memberatkan kita dalam beribadah. Oke. Awal dengan dengan sabaran yang sering terjadi di masyarakat ini untuk menyikapi fenomena yang sering itu sholat raweh. Tapi kami sholat raweh jamaah itu kepingin di bulan suci, untuk jamaah. Itu kalau jamaah tahu perlu ngaji, pakai cepat ini, solusi kasih solusi dalam belajar mau. Banyak hadis menjelaskan begini. Dulu kan ada para sahabat itu kan sholatnya lama. Terus sahabat yang lain menegur, terus akhirnya menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, si Abbas itu Ibnu Abbas itu sholatnya lama.
Ibnu Umar juga lama, ini lama. Akhirnya Nabi menjelaskan, kalau agama kamu jadikan standarnya adalah ukuranmu sendiri, lama-lama buyar ini agama, kata Nabi kan gitu. Makanya Nabi menjelaskan, kalau sholatnya bersama jamaah banyak, maka percepatlah sholatmu. Kalau kamu sendirian, maka sesuka hatimu. Mau baca satu rokaat 5 juz ya nggak apa-apa kalau sendirian. Makanya seperti contohnya bukan hanya tarawih, kalau kita jadi imam di masjid, di musola atau di rumah, bacaannya standar aja, nggak usah lama-lama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya pelan-pelan. Nah, kalau tarawih memang banyak keterangan, dia harusnya cepat karena mengingat itu sholat bersama banyak orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Itu tidak apa-apa karena itu konteksnya untuk umum. Tidak semua orang mampu memahami agama seperti kita. Makanya kita kalau mengikuti imam-imam itu, ya kalau kita sendirian maka nikmatilah ibadah itu dengan kesendirian kita. Seperti kalau kita ngaji kitab Sirrul Asror, kita harus kholwat, ya harus uzlah supaya bisa menikmati ibadah. Ya kita nggak usah nggak taraweh. Sholat coba kapan Gusti Allah jawab. Berarti ini kan mungkin dari kalangan orang sufi atau mursyid-mursyid misalnya terpaksa dijadikan imam di lingkungan yang mayoritas umum, itu harus sesuai kelasnya. Ya kan sesuai kelasnya. Orang pada umumnya kelasnya kan syariat. Ya sudah kita ngikuti aturan di kelas syariat. Kalau ahli torikoh yang ikuti ahli torikoh. Nah itu kan kita dituntut alim, makanya dituntut alim. Kalau orang alim ketika bersama jamaah orang awam-awam, ya kita ngikuti orang awam. Ketika kita bersama ahli torikoh, ya kita bisa ngikuti ahli torikoh. Contohnya begini, kita ahli torikoh kita bisa ikut, terus ditanya, kamu jamaah torikoh mana? Nah sekarang ini kan bertorikoh itu kan harus masuk ke organisasi. Kalau nggak masuk kan dipikir kita nggak bertorikoh. Padahal kan nggak ada kewajiban juga ke sana. Kalau kita bisa ngaji, kemudian mampu memahami ya apa yang disampaikan imam-imam torikoh, ya kita bisa bertorikoh tanpa harus masuk ke organisasi torikoh atau jamiah torikoh. Makanya itu bedanya orang alim dengan orang awam. Kalau alim dia bisa menyesuaikan dengan orang awam. Jadi pokoknya 3 penak bicaranya. Contohnya begini, sholat Jumat, Gus, saya kan pernah ditegur orang, sholat Jumat, saya cuma 10 orang sholat Jumat. Karena kalau menurut fikih, apalagi madzhab Syafi'i 41 orang. Tuh, kalau saya tidak mengadakan sholat Jumat di kampung yang jumlahnya tidak ada 40 orang, mereka jangan-jangan nanti seumur hidup tidak akan mengenal sholat Jumat. Saya sampaikan, ketentuan yang 40 orang lebih atau 41 orang itu ketentuan yang mampu dipenuhi. Kalau nggak mampu dipenuhi ya sudah, 10 orang pun kita harus sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, mahdzorotnya selamanya nanti anak cucunya nggak ngerti kalau Jumat itu wajib. Hanya saya tetap sholat Jumat. Itu argumennya. Loh, boleh Gus? Ya boleh. Kalau nunggu 41 orang masih 10 tahun lagi, beranak pinak. Nanti kalau yang sudah besar-besar merantau lagi. Jadi kalau di satu tempat ya yang normal memang harus 40. Ya mungkin bisa seperti di kota, seperti di kita sini. Satu masjid lebih dari 100, lebih dari cukup.
Nah, kalau kita pergi ke sana, ke Gimbang sana, ke daerah-daerah yang di dalam pedalaman alas itu, apa harus nunggu 40 orang? Ya nggak harus. Jadi nggak harus kaku seperti itu. Nanti kalau kaku-kaku, orang-orang nggak mengenal Jumat. Baru kita mengajarkan agama sholat bismillahirrahmanirrahim, ini mati-mati buyar nanti jamaahnya, okay? Jadi kita sesuaikan konteksnya. Kalau kita bersama orang awam yang mengikuti orang awam, ya. Kalau kita sedang sendirian ya kita sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari guru-guru. Ya, mau sholat yang tumak ninah 1 kali 1 rakaat bisa 10 menit ya silakan. Jadi seperti yang diajarkan Nabi itu sebenarnya dari dulu Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat. Tapi makin ke sini pelajaran seperti itu hilang. Karena apa? Belajar sholatnya cukup di masjid, cukup di musola, ya tidak digurukan kepada guru lagi yang lebih alim. Ya, contohnya ya kita kemarin ngaji di Sirul Asrar dijelaskan karena ke pasalnya pas menjelaskan pasal sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah dan bikin wirid hariannya. Kalau orang tasawuf ya harus seperti itu sholatnya. Tumaninahnya pelan-pelan karena apa? Mengerti di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi kan gitu. Tapi itu jangan diberlakukan secara umum. Tapi kalau pelajaran ini boleh kita ajarkan di umum supaya mereka tahu. Nanti baru mualaf terus diajarkan dulu begini, berat. Walaupun gak mualaf, terlahir Islam tapi dari kecil gak kenal agama, kok aneh, berat. Ya kita lanjutkan. Wa'in alimah, jika dia ingat, nah, seperti tadi, fi akhiri, di akhir, rubaiyatin, sujud keempat, tarka, dia meninggalkan, sajdataini, 2 sujud, atau salasin, rakaat ketiga, jahila, ia lupa, mauzi'aha, tempat rakaatnya, wajib menambah rakaatani, 2 rakaat, seperti yang ditanyakan tadi. Atau arba'in, 4 rakaat,
Fasajadatun, maka ia menambah sujud. Summa, kemudian rokatani, 2 rokaat. Atau khomsin, 5 sujud. Atau sitan, 6 sujud. Fasalasun, maka menambah 3 rokaat. Atau sabain, meninggalkan 7 sujud. Fasajadatun, kemudian ia sujud. Summa salasun, summa kemudian ia menambah salasun, 3 rokaat. Kuntu, pendapatku, ini kata Imam Nawawi, yusannu, disunahkan, idamatu, selalu, nazarihi, memandang, ila maudhi'i, ke tempat sujudihi, sujud. Wakila, dikatakan, yukrohu, makruh, talmizu, memejamkan, ainaihi, kedua mata, wa indi, menurutku, kata Imam Nawawi, la yukrohu, tidak makruh, bila, jika dia tidak yakhaf, takut, lororon, bahaya,
wal khusu'u dan khusu', wa tadabburul qiraati, wa tadabburu dan mentadabburi al qiraati, bacaan Quran. Maksudnya ya seperti tadi, mentadabbur itu Bismillahirrahmanirrahim, kan kita tahu maknanya dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, itu kan namanya mentadabburi ya. Dan selama ini kan banyak orang yang sholat tapi tidak mentadabburi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Wa dzikri dan dzikir, wa dukhulus sholati dan masuk sholat, binasyati dengan semangat, wa faraghi qalbin dan lapang qalbin hati, wajahlu yadaihi, wajahlu dan meletakkan yadaihi dua tangan, tahta di bawah, sadrihi dada, akhidan memegang biyaminihi tangan kanannya, yasarohu dengan tangan kirinya, wa du'a'u dan berdoa, fi sujudihi saat sujud. Kalau mau menambahkan doa ya sujud yang terakhir, Allah masuk alaiya velos. Jadi ya kalau mau berdoa ya terakhir, setelah sujud yang terakhir itu kita berdoa Allahumma masuk alaiya velos. Jadi ya Allah, datangkanlah kepadaku atau antarkanlah padaku itu mobil velos baru. Jadi memang kita sholat kan minta begitu, karena nggak minta. Nah, kalau orang syariat kan semangatnya harus dikasih motivasi. Sholatnya minta itu yang terakhir. Nah kalau sudah ngaji Sirul Asrar beda lagi ngomongnya. Ya jangan salah paham nanti kalau lagi ngaji syariat ya memberikan semangat iming-iming, sama dengan anak kecil disuruh ibunya beli, kamu beli sana, ini ke toko, nah nanti sisanya 2.000 kamu beli jajan, nah gitu semangat. Nah kalau kita sudah besar gini masa ya disuruh ibunya masih minta imbalan. Jadi itu kan orang sudah sufi namanya. Kalau masih syariat sujud terakhir Allahumma masuk alaiya titik-titik. Ba'ayya tamidah dan bersandar pada dua tangan fi qiyamihi
saat berdiri, minas sujudi dari sujud, wal qu'udi dan duduk, ala yadaihi pada dua tangan, wa tatwilu dan memanjangkan, qiraatul ula qiraata bacaan al-ula pada rakaat pertama atau rakaat awal. Jadi kalau jadi imam, kalau rakaat pertama sudah panjang, ya minimal wadduha atau wasyamsi atau yang lain, maka yang kedua pendekkan cukup kul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi jangan panjang terus kedua panjang. Rata-rata Jumatan kan gitu. Rakaat pertama panjang, kedua panjang lagi. Alasannya dari pada rakaat kedua, fil asohi menurut pendapat asoh, wal zikru dan berzikir, ba'daha setelah sholat, ya. Kalau orang awam pikirnya astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim min kulli dhanbin. Astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa khayna rabbana bisalam. Tabaraka rabbana fata'alaika ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana. Subhanallah, 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 nanti kamu 3 kali. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, nanti kamu 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Kemudian afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, ya. Jadi dizikir. Itu juga yang diajarkan Nabi, tapi yang sangat sederhana. Tapi kalau sudah masuk yang kelasnya thariqah, ya zikir astagfirullah 100 kali, ya. Sholawat 100 kali, kalimat tahlil la ilaha 165 kali, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, kemudian tawajjuh mengucapkan ilahi anta maksudi wa kifadhi amini ridho kamahabbatan, terus kemudian merunduk Allah 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 Allah. Zikir yang begitu nggak boleh kita zikirkan di tempat orang awam, malah disesatkan nanti. Padahal itu ajarannya Nabi bagi sahabat-sahabat yang sudah alim, ya. Dibilangin pindah ini lo ngaji ini biar ngalim, bagus kesawan itu. Makanya orang senangnya di situ karena biar tidak berat. Wa ayyan taqilah, ketika akan selesai wa ayyan taqilah, ketika akan sholat linnafli sunnah, dan
ketika akan melaksanakan sholat linafli, sholat sunnah. Min maudhi'i berpindah dari fardhihi, sholat fardu. Maksudnya zikir setelah sholat qobliyah itu kan lama. Zikir sholat qobliyah dulu, baru zikir wirid, setelah selesai baru sholat fardu. Nah, orang sekarang kan beda, qobliyahnya mendekati langsung sholat fardu ya. Afdaluhu, yang lebih afdol. Ila baitihi, pindah ke rumah. Jadi yang Allah pindah ke rumah. Seperti yang ditanyakan tadi, pas sholat tarawih coba terus. Ya apa tarawih di sana cepat. Nanti kalau ingin yang berlama-lama dengan Allah, pindah ke rumah. Wa idza sholat, jika sholat, waro'ahum, di belakang mereka, nisaun, para wanita, maka dia diam dulu. Hatta sampai yang sorifna, para wanita pergi. Wa ayyang sorifah, dan jika pergi, fi jihati, ke arah hajatihi, yang dituju. Wa illa, jika tidak, bayaminihi, ke arah kanan. Wayang qadiyal qudwatu, wayang qadiyah, selesai kewajiban, al qudwatu, bagi makmum, bisalamil imami, ketika salam al-imami, imam. Falil makmumi, maka bagi makmum, ayyashtagila, hendaknya menyibukkan diri, didoain dengan doa, wa nahwihi, dan semisalnya. Summa, kemudian,
yusallimu salam. Walau jika soro jika hanya satu kali imamu imam ala taslimihi mengucapkan salam salama maka ia tetap bersalam cinta ini dua kali. Wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Jadi gerakan-gerakan sholat, insya Allah kalau kita dari kecil sudah belajar sholat, ya bisa. Ya. Ini tinggal mengembangkan bagaimana ibadahnya lebih berkualitas, ya, lebih berkualitas. Kalau ingin berkualitas, ya kita yang ngaji syariat harus meningkatkan diri ngaji tasawuf. Ada pertanyaan? Oke. Mengenai tentang pelaksanaan jadwal yang dilaksanakan dengan dan Oke. Selama saya mengajak atau mengundang teman yang tapi dia punya iseng-iseng ingin masuk dalam sana. Ada pas kemarin juga ada yang menghubungi saya, Gus ini ada saudara saya kan nggak pernah ikut ngaji sama Gus, terus ingin ikut ijazah sholat. Kemarin saya tanya, dulu sudah pernah ngaji apa saja? Intinya bagi saya boleh ya, saya boleh. Itu kayak mengajarkan sholat. Pengetahuan di luar itu kan didapatnya di kitab Sirul Asror. Nah, nanti ijazah itu kan garis besarnya bagi orang yang nggak ikut ngaji Sirul Asror mungkin perlu menambah ngaji Sirul Asror. Boleh. Kemarin saya bilang gini, karena ini saya mengajarkan sholat, kalau bisa bawa sebanyak-banyaknya, orang sekampung nggak apa-apa. Karena kan kita tahu kan orang sholat sekarang ini. Nah ini yang saya amati. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi kan kacau, makin kesini makin tidak berkualitas ibadahnya. Kemudian ada orang mimpin tahlil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mimpin tahlil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waduh. Tapi itu imam masjid. Saya mau VCI, gimana? Enggak di VCI, gimana? Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita. Oke lah, suaramu gak enak, gak apa-apa, tapi yang penting mendekati fasyad. Masa Allahumma sholli, shod itu kan bacanya shod ini kan, kalau shin kan shin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu ya gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makanya terus sholat dan sebagainya. Jadi, tadi saya kantor di rumahnya Mas Tun, saya sempat ngobrol atas, perlunya apa gitu? Ini karena anaknya yang mantan pesantren, bahkan sekarang oleh saya pun diposisikan oleh misalnya. Ya, sebenarnya kalau di tempatnya Pak Saiku kan ada Thariqah Satoriyah. Iya, itu lebih lagi, ketat lagi kalau ngajari zikir wirid supaya khusyuk. Kalau Qadiriyah Naksabandiyah masih ya kayak kita lah. Kalau Satoriyah gitu. Jadi prinsipnya tidak apa-apa. Nanti gini, saya belum bisa menyampaikan harga kitabnya berapa karena ini masih diproses-proses sama percetakan, masih di scan-scan. Dari kitab yang saya dapat dari beberapa ulama itu, saya ambil untuk bab sholat, ya sholat 5 waktu dan zikir-zikirnya, sholat sunnah-sunnah termasuk sholat tasbih, sunnah kafarotil baul dan sebagainya itu. Ya, nanti kita ajarkan. Ya. Terus zikir wirid, terus saya juga nanti mau mengijazahkan yang belum ikut talqin zikir. Ya. Nah, orang awam itu dipikir talqin zikir pokoknya datang terus minta ditalqin. Talqin itu apa? Saya kan dari mengajari terus lihat mulutnya la ilaha illallah. Allah saja kalau nggak dari kecil ya kepleset Allah, sulit. Salam itu kalau nggak dari kecil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para pejabat yang orang ngetop-ngetop dari kecil nggak belajar agama, salamnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak bisa. Salam kan namanya Assalamualaikum, lamnya kan panjang lahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membedakan orang yang belajar agama dari kecil sama tidak itu dari ucapan salam saja sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa orang yang mau ikut? Ini bukan di orang tadi, bengkel sebelum baratnya Andi. Oh, bengkel mobil siapa itu? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau itu, oke, yang sah. Dan nanti gini, itu kan Sirul Asror kan khatam. Nah, setelah Sirul Asror khatam, ngaji di atasnya Sirul Asror namanya Al-Fatkur Robbani. Oke, nanti ikut Fatkur Robbani. Ngaji. Nah, kalau cuman nyuplek minta ijazah sholat saja ya monggo, tapi kalau nggak ngaji Fatkur Robbani kan akhirnya pengetahuannya kurang. Nah itu orang-orang yang sudah pesen kitab Fatkur Robbani sudah saya cetakkan. Ini waktu saya waktu itu depan itu saya di itu organisasi dia Siapa? Terus saya bilang kita harus kaju gitu. Aku lagi begini. Tapi minta haji itu ya itu menurut akhir asal aku saya sudah tamat, tapi masih dapat keterangan dari Pak saya tamat di sini. Masih tidak. Kamu masih di sini? Iya, tapi tidak apa-apa. Kamu lagi saya kamu dapat keterangan dari Pak saya di sini sudah tamat. Ini yang itu belum. Baru mau berjalan nanti. Ini kan baru, kalau yang sebelumnya yang setiap Kamis malam Jumat ngajinya kan malam, itu kitab Sirul Asror, kitab tasawuf Sirul Asror. Nah ini tinggal 2 pasal sudah khatam, mungkin bulan November mungkin sudah khatam. Kemarin saya lihat tinggal 9 lembar, mungkin 2-3 kali pertemuan khatam baru nanti saya ijazahkan di bulan Desember.
Nah, lanjutannya ngaji kitab ini. Nah, kalau jenengan mau ikut ngaji, ya nanti ngaji kitab Al-Fathur Rabbani. Kalau ingin nambah Sirul Asrar ya di YouTube kan ada itu. Di yang Muhammad Widodo Center, bukan sahabat Gus Wid ya. Jadi yang khusus tasawuf saya letakkan di Muhammad Widodo Center. Nah, yang lama yang sahabat Gus Wid itu kan campur-campur, ya tafsir ya ini itu lah, itu ngaji campur-campur tetap di sahabat Gus Wid. Kayak ngaji sekarang nih, nanti saya uploadnya di sahabat Gus Wid yang sama Bawean. Yang khusus tasawuf sama filsafat itu di Widodo Center. Nah ini. Sekedar bos. Kenapa lagi kesimpulan itu? Ini dari lagi pendapat Imam Nawawi. Insya kata saya kan bisa dalam panutan ya. Jadi berarti saya mula meneliti yang ini harus memandang seperti pandangan ini harusnya sebaiknya itu lebih baik. Gimana? Dulu kenapa merem itu dimakruhkan? Karena di masa 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi kan banyak binatang buas, jadi merem gak harus diseruduk macan. Ya. Jadi kalau kita mau sholat, posisi yang khusyuk sambil memejamkan mata apa membuka mata. Kalau mau memejamkan mata ya nggak apa-apa sambil memejamkan mata. Tapi fikih-fikih ini kan ditulis berapa ratus tahun yang lalu. Ya, itu masih banyak binatang buas, masih banyak rampok, banyak macam-macam lah ya yang membahayakan orang. Hanya di fikih yang dulu itu makruh untuk memejamkan mata. Tapi kalau kita memejamkan mata monggo. Terus pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Ya lurus ke sajadah yang kita gunakan untuk sujud. Nah ada orang kan yang sholat kan nggak mau ke depan gini sampai tolak. Itu ya nggak membatalkan sholat, tapi itu mengurangi kekhusyuan. Ya. Kekhusyuan. Boleh, silahkan. Sholat pakai autan ya nggak apa-apa, biar khusyuk kan nggak copotinya. Yang tidak boleh kan terlalu banyak gerakan gini-gini kan nggak boleh. Makanya kalau mazhab Syafi'i sedekap ya tidak banyak gerakan. Terus kalau Allah Akbar angkat tangan ini disuruh ditaruh di belakangnya pantat dan tidak terlalu banyak gerak. Makanya tangannya diseginikan. Kelasnya Imam Nawawi kan pun peradaban pun modern. Imam Nawawi itu tahun 600 Hijriah, 600 tahun setelah Nabi Hijrah. Dia masih termasuk pada waktu itu peradabannya masih kuno. Okay. Tapi ya setelah Imam Madhab, okay. Imam Syafi'i tahun 100. Imam Madhab masih tahun 100, tahun 100 setelah Syabdul Qadir. Ya ini malah setelah Syabdul Qadir, setelah Imam Ghazali. Syabdul Qadir kan tahun 500. Nah, Imam Nawawi ini termasuk ulama yang ahli syariat juga ahli tasawuf. Imam Nawawi itu kalau nulis kitab malam tidak ada lampu, tidak ada cahaya bulan. Tangannya ini yang di sini bisa keluar cahayanya. Ini kelebihan karomahnya Imam. Nah dari penanya ini, dari jari-jari yang ini keluar cahaya untuk nulis. Makanya orang dulu yang masih semasa dekat dengan Imam Nawawi, ketika ada pagebluk, ada apa ya di negaranya mereka itu, mereka tawasul dengan Imam Nawawi. Ada orang sakit, dia
bertawasul, kitabnya Imam Nawawi dipegang begitu, yang tawasul tak sembuhan sembuh. Pernah ada saya coba, orang datang ke sini sakit, di lab aman, nggak ada apa-apa. Kemudian habis itu saya ginikan, ini saya baru beli kitab namanya Mahali, kitabnya Mahali, sarahnya ini. Nah, kitab yang lama itu sudah penuh, saya beli yang baru yang cetakan paragrafnya hanya lebar-lebar lah pokoknya. Nah, kemudian saya bilang gini, ini di keterangannya orang yang sakit apapun berwasilah bertawasul Imam Nawawi, insya Allah sembuh. Mau nggak? Gus, saya mau. Saya suruh pegang itunya yang baru, terus saya baca sama yang lama, saya punya saya yang lama saya balas, terus saya bacakan doa. Nanti kalau sembuh ini kasih ganti uang yang ke bawah pulang. Saya mau beli lagi kalau sembuh. Yang Gus. Ya seketika itu sembuh waktu di sini, terus dibawa pulang saya diganti harga kitab. Habis itu terus terangnya pulang sampai sekarang ya sembuh. Karena karomahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya masih kurang dari 40 tahun sudah meninggal, tapi kitab yang beliau tulis ratusan jumlahnya. Syarahnya ini Imam Nawawi itu Al-Muhadzab berapa jilid itu? Nah, menjelaskan kitab ini. Nah, kita yang hidup sudah 55 tahun, kitabnya berapa? Ini Imam Nawawi umur usianya pendek tapi penuh berkah. Dan kita panjang tak berkah belas. Jadi pikir doain. Oke. Berarti Mas Wendy sama Ibu nanti ikut. Oke. Nanti saya kabari. Saya nggak bisa nyebutkan harga berapa tadi karena itu nanti kan bedanya gini, nanti bedanya. Kalau yang ikut ngaji Sirul Asror itu dapat tambahan ijazah hizib syaifi, doa syaifi. Kalau yang hanya anu tidak dapat karena memang syaratnya ngaji Sirul Asror. Perkiraan tadi saya tanya tukang anu plus scan kan berapa banyak lembar itu. Paling ini Pak, kalau yang ikut sekitar 45 orang. Ya, jamaah Sirul Asror kan 45 orang, kalau tambah dengan 2 ya 47, tambah bajalil berapa nanti segera dikasih tahu. Ya, berarti kan 50. Tadi itu antara 50, jatuhnya 55.000. Jadi dapat buku ya saku lah antara 70 halaman sampai 80, kemudian hizibnya sekitar 4 lembar. Ya. Saya nyatanya, contohnya kalau tidak hard cover, soft covernya ya seperti ini minimal. Kenapa? Guru-guru saya dulu kalau ijazahkan ke saya, kitabnya mesti bagus. Baru saya rasakan nikmatnya hari ini. Saya mau ijazahkan kitab ke kalian, pokoknya kitabnya harus bagus. Ternyata kitabnya guru-guru saya dulu itu kertasnya bukan kertas gini, memang kertas bentuk kayak foto, kayak Quran yang dari Arab itu. Bagus-bagus. Sampai hari ini nggak ada yang blogger, tapi yang disebut gilap-gilap itu, nah, yang kayak kita fotokopian ya banyak yang hilang. Zaman dulu tahun 90-an saja itu sudah ada 200-an kitabnya. Tetapi ya alhamdulillah sampai hari ini DPKS itu masih utuh semua, yang kitab-kitab seperti itu. Makanya yang penting-penting itu saya cetakkan bagus, karena kalau nggak bagus ya kita nggak awet. Kenapa ini harus hard cover? Ya biar awet. Jadi kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.